Kenapa nggak dengar tadi suaranya putus-putus? Kenapa sayang? Masalah sama suami. Bertengkar sama suami, terus? Ya, ceritanya ini Suaramu putus-putus sayang. Suaramu putus-putus nggak dengar. Suaramu putus-putus sayang. Oh, maaf ya Miss ya. Nangis aku. Nah, suaranya putus-putus nggak apa-apa nangis yang penting nggak putus-putus suaranya. Gini Miss, ceritanya kan yang satu kontrak nggak ada target apa-apa ya Miss ya. Cuma aku tabung, terus per bulan aku kirim suami tiga kadang 2,5 ya Miss ya buat anak. Terus aku cuti bawa uang sekitar 40-50 Miss, cuma 3 minggu di rumah. Itu nggak beli apa-apa sih Miss, tapi habis ya buat sana sini lah Miss. Habis itu aku tanya SPP anak itu nggak dibayar selama 2 tahun itu. Terus akhirnya aku diem Miss, aku bayar lah sendiri pakai uangku ya Miss ya. Terus habis itu aku balik lagi kontrak kedua, aku mulai nyicil beli bahan rumah ya Miss, mau bikin rumah. Itu ada berantem sama orang tua, nggak disuruh bikin rumah di tempat suami, tapi suami ngayal suruh bikin di tempat suami. Ya aku sebagai istri kan nurut suami ya Miss ya. Akhirnya aku terpaksa bikin rumah di tempat suami, walaupun itu ada tertantang sama orang tua lah, renggang lah sama orang tua. Habis itu aku kan bikin rumah itu kan ambil uang di bank ya Miss ya. Bank satu itu habis itu selesai lah. Kontrak kedua selesai bikin rumah, habis itu kontrak ketiga aku lanjut bikin pondasi ya Miss. Tapi waktu tiba-tiba aku ada uang 20 kan rencana mau akikah anak ya Miss. Biar longgar lah satu-satu, ntar ini satu buat ini, ntar aku cuti lagi anak satu lagi ya Miss. Tapi dianya nggak mau, ntar uang 15 katanya kurang buat akikah. Padahal itu kan akikahnya kan di rumah ibuku ya Miss, sederhana aja, yang penting kan urusan akikah anak laki-laki kan sederhana aja, yang penting selesai tanggung jawab apa sebagai orang tua. Tapi dia nggak mau Miss, dia bilang ya udah kasih uang ada uang 20 itu aku 10, dia bawa 10 ya Miss. Bulan 8 lah enaknya aku kirim ya Miss. Habis itu bulan 8, tiba-tiba bulan 10 dia pagi-pagi Miss, waktu aku libur 5:30 kalau nggak 6:30 Miss, baru bangun tidur. Dia telepon minta uang jatah buat anak. Terus aku kan belum gajian ya Miss, karena kan kalau gajian kan 1 bulan sekali, sedangkan dia tuh dari awal kontrak itu tuh selalu 1 bulan tuh minta 2 kali gajian, katanya jatah anak bulan depan kirim dulu karena dia tahu aku ada tabungan gitu loh Miss. Habis itu aku nggak ada uang, aku ada tabungan. Terus ya udahlah pakai uang yang 10 kemarin, aku bilang gitu ya Miss ya. Terus dia jawab udah habis, bilang gitu ya Miss. Habis itu loh kok udah habis, katanya dipinjam sama kawannya Miss. Habis itulah aku mulai udah nggak percaya lagi. Aku minta minta pisah lah Miss ya, karena dia di rumah itu nggak bisa kayak kerja apa, padahal ada sawah, ada sawah basah, ada sawah kering gitu loh Miss. Sama orang tuanya itu aku pikir daripada nganggur sambil ngomong anak kan, biar nggak jauh-jauh sama anak kan, udah entah nanam kunir apa itu loh Miss. Tapi dia nggak mau kayak jagain gaji aku dari sini, aku cuma diem aja Miss. Habis itu kejadian uang 10 juta itu aku minta selesai Miss ya 2022 lah Miss. Aku berantem 2003 itu aku berantem sama suami. Suaranya putus lagi Mbak. Suaranya putus-putus Mbak. Yang nggak lebih ya maaf. Habis itu 2022 dia ya Miss. Suaramu nggak jelas Mbak. Mbak. Suaramu nggak jelas Mbak. Dari tadi sampai mana Miss? Kamu 2022 sama suami cerai.
Ya itu dia kan nggak mau, terus akhirnya ngizinin mau. Udah putus tetap komunikasi Miss, karena kan anak ikut dia semua. Sampai hampir 2 tahun, tapi aku udah nggak nyaman lagi sama suami. Tiba-tiba ada kayak aku kenal sama laki-laki ya Miss ya. Ya dia udah berumur lah, intinya udah umur 40 dia. Terus dia tuh kayak ngertiin aku lah, tapi masalah uang dia nggak pernah bahas lah Miss, karena sama-sama aku kerja, dia pun kerja ya Miss. Alhamdulillah nggak pernah dia minta uang ini itu. Terus hampir jalan 2 tahun aku sama laki-laki itu, ternyata dia masih punya istri Miss. Aduh. Terus ya, tapi terus aku habis tahu dia ada istri, aku minta selesai Miss. Ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu kan, selesai. Tapi dia nggak mau Miss, dianya yang nggak mau. Terus masalah aku tanya sama temen, di blok aja. Aku takutnya kalau di blok kan sama-sama sakit hati gitu loh Miss. Aku pengen baik-baik aja kan. Terus aku pun dikenalin sama orang tuanya, aku pun bilang sama orang tuanya kalau emang dia ada istri baik-baik aja, aku nggak mau gitu kan. Terus orang tuanya sama saudaranya ya kalau masalah itu tergantung dia, aku nggak bisa mutusin gitu Miss. Orang tuanya sama kakaknya itu Miss. Nah terus habis itu ya berhari-hari Miss aku ingetin dia, baliklah sama istrimu, baik-baik sama istrimu. Tapi dia tetapnya ya nggak mau loh Miss. Dia bilang gini, dia katanya nggak bakal ngelepasin aku gitu. Sedangkan aku tuh takutnya karma loh Miss. Terus di posisi itu tuh aku kalau mau, ini kan aku sama suami pun belum di pengadilan ya Miss, cuma buku nikahku udah dikasih ke orang tuaku sama suamiku. Terus orang tua aku bilang udahlah buku nikahnya aku pegang dulu katanya, biar mungkin kalian belum bisa ngadepi cobaan dalam rumah tangga kamu katanya, karena di rumah udah ada rumah oke, katanya gitu. Cuma mungkin LDRan mungkin berat katanya, udahlah nggak apa-apa. Ya udah, makanya belum aku proses ya Miss. Kalau suami terserah katanya, kalau kamu mau proses ya proses aja, aku nggak bakalan proses gitu ya Miss, suami bilang. Tapi kalau waktu kamu pengen balik nggak apa-apa, balikan, kita perbaiki gitu Miss. Tapi di posisi lain dia tuh kayak pekerjaan gitu loh Miss. Terus yang laki yang baru yang aku kenal itu dia nggak mau ngelepasin aku. Dan kamu yakin dia nggak mau ngelepasin kamu? Iya, karena udah berkali-kali Mas, udah hampir setengah. Enggak, tipu-tipu. Gimana? Saya pulang di Indonesia dan kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman, terus salah satu laki-laki tuh ngomong, Mbak Yuni, sampean kan lagi bahas tentang TKW. Nggak ada laki-laki itu mencintai wanita yang di sana, Mbak. Dia akan memilih istrinya karena istrinya ada di sampingnya. Mereka curhat-curhat itu ya kan dibeli-beliin pulsa lah, dikasih uang, bohong kalau nggak ngeluarin uang sama sekali. Beneran Miss, aku sebentar saya dipotong. Kamu cerita tadi saya nggak potong. Iya maaf. Gantian. Iya. Karena kenapa? Nyata-nyata dia punya istri, dia merasa nyaman sama kamu, itu bohong. Karena posisinya dia meluk istrinya, dia bisa teleponan sama kamu, istrinya ngizinin. Jadi jangan terlalu baperan. Dan saya paling benci TKW sudah berjuang mati-matian di luar negeri bersaing dengan istri sah. Benci, saya benci banget. Saya paling nggak mau curhat kalau kamu adalah pelakor. Kecuali dia sudah punya surat cerai asli. Jangan karena dia bercerai dengan istrinya, kamu bilang kamu tidak mau dia. Hey, berapa bulan ini kamu nyaman dengan dia? Kamu nggak tahu. Oke, setelah nggak tahu, jangan direspon, nggak usah diblokir. Jangan direspon. Titik. Saya jujur, karena TKW itu sudah berat banget untuk menjadi TKW. Kenapa harus bersaing dengan istri sah? Itu saya nggak suka. Apapun alasannya. Kalau kamu bilang kamu tidak ingin hubunganmu tidak baik, kenapa? Pengen ditompahi tak? Blok. Kamu nggak kenal dia, blok. Titik. Saya paling nggak suka alasan apapun, karena dia punya istri dan statusmu masih punya suami. Maaf Miss, aku potong. Dia nggak jadi satu sama istri. Nggak peduli Mbak, tapi dia masih punya surat.
Iya. Saya nggak peduli. Iya. Saya dengar tangisan para istri yang ada di Indonesia. Saya sering kali mendengarkan tangisan para istri yang ada di Indonesia, suaminya pacaran sama TKW Hongkong. Saya paling muak mendengar suara air mata, suara tangisan istri-istri sah bersaing dengan TKW yang ada di luar negeri. Saya benci. Karena laki-laki bisa mengatakan apapun. Oh, dia ada di sampingnya aja bilang sudah cerai. Istrinya masih hidup aja dibilang mati. Intinya jauh-jauh kau keluar negeri bukan untuk merusak rumah tangga orang. Titik. Apapun Iya, Miss, aku alasanmu, tahu. apapun alasanmu, kamu bilang kamu nggak mau blok karena pingin hubungan baik. Hubungan baik apa? Perempuan dan laki-laki tidak boleh ada hubungan baik kecuali tompak-tompakan. Saya nggak setuju. Laki-laki dan perempuan putus. Jaga suamimu, jaga istrimu, selesai. Itu saya, Mbak. Saya nggak tahu kalau Iya. suami istri itu saya paling nggak suka ada kehadiran orang yang lain. Bener, saya nggak setuju. Kamu, suamimu tidak melakukan kesalahan apapun. Suamimu hanya bersalah karena apa? Dia tidak bisa memegang uang 10 juta. Bukan berarti kamu Iya. harus selingkuh dengan laki-laki lain. Itu aja. Iya, Mbak. Saya nggak Iya, setuju, Miss. Mbak. Kamu boleh benci saya, tapi satu Enggak, hal. Miss. Aku cuma kasih saran aja, Miss. Karena satu hal, kamu punya turun loh. Enggak benci, Miss. Kamu punya Iya, turun Miss. loh. Jangan sampai Miss, aku anakmu tahu. merasakan apa yang kamu lakukan. Anakmu kamu keluar negeri untuk merubah hidup mereka, bukan menghancurkan mereka menjadi debu. Lebih baik jadi janda terhormat, kaya raya, daripada kamu cantik, beruang, bersaing dengan istri sah. Tidak. Iya, Saya Miss. katakan Iya. tidak. Apapun alasannya, dia mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tai kucing. Saya hanya bilang satu hal, tai kucing. Dia sama kamu Iya, bilang Miss. tidak bisa hidup tanpamu, tapi dia sama istrinya bilang tidak bisa hidup tanpa istrinya. Tai kucing. Tai kucing. Saya minta maaf. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Karena hati itu cuma satu, tapi bisa dipermainkan menjadi 1000. Mungkin ibumu nggak akan mengatakan ini ke kamu. Mungkin keluargamu tidak akan mengatakan ini padamu. Tapi satu hal, kamu punya keturunan. Jangan sampai engkau tua, engkau melihat anakmu diperlakukan dengan itu, dengan alasan yang sama. Paham? Iya, Miss. Aku tahu itu. Iya, paham, Miss. Jangan. Makanya udah capek, Suamimu Miss. lo nggak melakukan kesalahan. Suamimu lo nggak selingkuh, cuman kepreset pegang uangmu 10 juta, kamu langsung selingkuh.